bagaimana caranya supaya koneksi internet kami itu bisa terdistribusikan ke pengguna, baik itu mau yang datang ke warnet ataupun yang di rumah. Jadi kami menggunakan media semacam wireless tadi untuk istilahnya memasang perangkat penerima di sisi pelanggan kami seperti itu. Saya berharap untuk Wonogiri bisa menjadi daerah yang lebih maju, baik untuk infrastruktur maupun warganya. Jadi ya saya yakin Wonogiri bisa maju gitu. Oke, balik lagi di Mr. Dam Podcast. Just sit back and chill. Asik. Alright. Guys, sahabat Mr. Dam, ketemu lagi di acara Mr. Dam Podcast. Yoi, siapa nih narasumber kita malam ini? Narasumbernya adalah adiknya nyokap. Oh, adiknya nyokap. nyokap. Masih keluarga tuh. Masih keluarga. Ya, karena Mr. Dam Podcast kita bantu teman-teman keluarga. Betul. Ya kan? Ya. Untuk berpromosi UMKM ataupun ya kreativitas apa yang kalian punya. Kali ini agak apa ya? Kayaknya nggak banyak bercanda nih kita ngobrol. Tapi tenang aja, pasti ada. Lihat aja nanti. Pasti ada gua cari selanya. Oke, Dam, siapa Dam? Kali ini narasumber kita, Dam. Boleh Om, silakan perkenalan diri Om. Ya, nama saya Hartono. Saya pelaku usaha RT/RW atau reseller ISP atau istilah umumnya penyedia layanan jasa internet di area pedesaan. Penyedia layanan jasa internet di pedesaan. Iya, benar. Wow, ini keren banget, Dam. Nah, ini nih. Ya enggak? Ini tuh ngebantu pemerataan menurut gua, ya enggak? Biar apa sih orang daerah bisa tahu informasi. Betul. Ya enggak? Iya. Wow, keren nih. Lo dengerin atau lo tonton ini sampai habis, gua bakal korek habis. Terus keren tuh. Itu di daerah mana, Tom? Kami dari Wonogiri. Wonogiri. Jadi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yap, lebih tepatnya desa mana gitu. Oh, ya kami di Kecamatan Jatiroto yang di mana? Kecamatan Jatiroto, Wonogiri. Iya. Yoi. Itu gimana, Om? Kami di desa itu Dabungan Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri, tapi kami memulai di pusat kecamatan. Pada awalnya kami adalah warnet. Warnet. Ya, jadi berarti ini awalnya warnet. benar. Tapi ini belum akhir nih, masih awalnya. Berarti ini bukan sekedar pengusaha internet atau warnet biasa dong ya? Iya, betul. Benar. Jadi untuk warnet sendiri kan kami menggunakan media wireless karena pada saat itu infrastruktur internet di tempat kami itu belum ada istilahnya fiber optik ataupun minimal dengan kabel itu belum ada. Jadi harus menggunakan wireless. Wireless. Iya, jadi kami di tempat warnet itu menggunakan tower dengan ketinggian pada waktu itu 32 meter. Itu untuk mengambil sumber internet dari kecamatan sebelah. Nah, itu di Kecamatan Ngadirojo tepatnya, itu sekitar mungkin belasan kilometer lah dari tempat kami. Nah, seiring berjalannya waktu kami mencoba mengembangkan. Jadi dengan sudah ada infrastruktur tower tadi, nah kami mulai belajar untuk mendistribusikan koneksi internet kami yang di warnet tadi, yang sebelumnya di warnet untuk warga sekitar dengan cara memasang antena di tower kami begitu. Oke, berarti itu warga-warga bisa dapat wifi lah ya, katakanlah kayak gitu ya nggak? Iya, Jadi tembak sinyal gitu Om. Benar. Jadi kami menggunakan media wireless karena pada saat itu yang paling murah terjangkau untuk masyarakat itu menggunakan media wireless karena untuk teknologi kabel belum ada di tempat kami. Iya, karena keterbatasan itu Om ya. Benar. Nggak ada fiber optik yang bisa masuk atau belum ada. Iya, belum ada. Tapi keren banget lu, Dam. Zaman sekarang ya kan lagi zamannya online, pandemi dan segala macam ya kan. Nah, kepikiran sih gue ketika tinggal di desa atau pedesaan mungkin yang belum masuk internet ya kan, belum digital banget gitu, Dam. Sekolah masih ya harus berangkat ya kan lewat sewa apa segala macam. Terus ketika ada pandemi semuanya nggak boleh sekolah, semuanya daring, online. Benar. Ya nggak? Benar. Adanya Om ini membantu banget, tapi sekali. itu pasti meledak sih usahanya. Peluang, membaca peluang juga. Kalau boleh tahu dari sebenarnya Om ini usaha ini tuh baru-baru ini karena emang meledak ini atau emang udah lama? Kami memulai usaha warnet karena mulai dari warnet ya, itu tahun 2011, jadi sudah cukup lama.
Oke. Dari warnet dulu awalnya. Benar. Terus 1 tahun berikutnya kami mulai mendistribusikan koneksi kami ke tetangga-tetangga sebelah itu dengan menggunakan media wireless tadi. kenapa punya ide langsung gedein untuk apa? Karena ya bisa aja pendapatannya mungkin ya. Wah, meledak nih kayaknya gue jualan gue buka warnet doang gitu ya kan. Pasti kayak gitu terus jadi berkembang. Oh, gua bisa nih gue buka wifi atau apa. Mungkin idenya dari kayak gitu atau Ya pada dasarnya memang ini kami melihat bahwa tren pada saat itu kan dengan adanya smartphone dan sebagainya itu kan bener. pengunjung kami mulai menurun. Nah jadi kami mulai mencoba mencari tahu bagaimana caranya supaya koneksi internet kami itu bisa terdistribusikan ke pengguna, baik itu mau yang datang ke warnet ataupun yang di rumah. Jadi kami menggunakan media semacam wireless tadi untuk istilahnya memasang perangkat penerima di sisi pelanggan kami. Wah, keren, idenya sih keren ya kan. Jadi nggak cuma-cuma bikin tower ya nggak? Iya, betul. Berarti kan kalau mau buka warnet tadinya belum masuk internet dan segala macam, apalagi fiber optik belum bisa masuk ya kan. Iya. Usaha warnet pakai apa? Pasti bikin tower. Benar. Ya nggak? Ketika udah bikin tower warnetnya sepi. Karena udah pada digital semua, udah pada pakai handphone dan segala macam. Biar nggak mati nih tower gua nih ya. Bukalah usaha wifi itu ya. Benar. Wah, keren. Awalnya dari itu yang tadi RW RT apa? RT RW net. RT RW net itu. Benar. Kalau boleh tahu nama usahanya apa, Om? Kami menggunakan merek atau nama Mafianet. Mafianet. Iya. Mafianet. Kenapa harus Mafianet, Om? Gokil, Ya. Mafianet. Jadi alhamdulillah saya waktu itu belajar di Jakarta, tepatnya di Universitas Mercubuana. Nah itu untuk jurusan komunikasi. Jadi kami mendapat ilmu di situ. Salah satunya adalah untuk misalnya bagaimana caranya supaya nama produk kita itu bisa dikenal oleh publik, meskipun mungkin ada image-nya kan kurang begitu baik, mafia gitu kan. Tapi kan orang awam akan langsung tahu, oh mafian, oh sana gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya yang mohon maaf, misal yang namanya yang seperti umum misalnya Sumber Barokah dan sebagainya kan mungkin kurang kan. ya, benar sekali. Enggak, itu strategi promosi marketing yang baik loh ya kan. Nge-brandingnya pakai nama mafia ya kan? Padahal analoginya kalau bisa bicara mafia jadi orang negatif aja, tapi enggak. Di sini dia menyajikan yang positif dan berguna banget buat desanya. Gokil, dari situ mulainya RT RW itu. Benar. Tapi akhirnya sampai dulu Mas Nyoy, setahu gue ya, Om Hartono ini personal trainer gym. Iya. Entar dulu. Berarti backgroundnya jauh dong ya? Iya, jauh, benar. Iya, kalau dari akademis ya. Jadi saya sebenarnya untuk antara dari sekolah menengah sampai dengan kuliah itu sebenarnya keterkaitannya kurang begitu dekat. Jadi saya di sekolah teknik menengah. Lalu kami untuk kuliah itu mengambil jurusan komunikasi. Itu pun bukan IT, bukan. Iya, bukan IT, bukan jaringan, bukan programming apa segala macam. Public relation. Komunikasi. Nyebrang kan? Jauh. Jauh sih. Habis selesai kuliah. Pada waktu saya kuliah itu kebetulan banyak teman yang dari misalnya dari IT atau misalnya dari jurusan lain gitu yang teman lain. Ya banyak bantu. Jadi misalnya saya bertanya mengenai dasar-dasar jaringan dan sebagainya seperti itu. Tapi yang paling membuat sangat membantu itu sebenarnya praktek langsung di lapangannya. Jadi pada waktu itu sekedar informasi itu pada waktu saya membuat warnet itu nggak tahu apa-apa itu. Jadi saya mencoba mengontak orang-orang yang misalnya mereka menyediakan layanan koneksi tapi bersedia untuk support gitu. Jadi saya belajar dari situ. Oke, gitu. Berarti masih ngubungin teman-teman lama buat buka warnet itu ya? Masih teman-teman yang di Jakarta mungkin? Benar. Wow, keren banget sih. Itu sih gunanya ilmu ya, sama relasi ya. Betul. Kepake semuanya. Tapi ya kalau bicara background jauh sih, PR, komunikasi, terus PT Gym yang terus pernah masuk ikut Elmen.
Terus dulu tuh suka dia Om ini suka ini apa? Ngelukis. Basic seninya juga ada. Terus bikin kayak patung gitu. Iya dulu begitu. Makanya pas ketika Om Hartono ini bikin warnet dan jadi pengusaha internet sekarang, kok bisa? Iya, namanya rezeki nggak kemana. Iya sih betul. Ya Cuma kan jauh aja gitu Mas Nyoy. Tapi Pak pasti maksudnya gini, Om, kenapa bisa kepikiran untuk buka warnet pada saat itu? Jadi tahun 2011 itu untuk satu kecamatan kami itu di kecamatan Jatiroto itu belum ada warnet. Belum ada warnet sama Belum ada sekali. warnet. Jadi ya memang peluang bisnis. Cuma Benar, peluang bisnis. Lalu yang kedua saya kan istilahnya ke Jakarta memang pada dasarnya bekerja tapi juga belajar. Jadi kan saya ingin kalau memungkinkan ilmu yang sudah saya dapat di Jakarta itu nanti saya aplikasikan di Wonogiri gitu. Jadi saya mencoba memulai usaha yang nantinya saya harapkan nanti bisa menjadi mata pencaharian saya pada waktu nanti sudah kembali ke Wonogiri begitu. Oke. Ke Wonogiri bukannya warnet. Dulu juga pernah pengusaha puyuh. Tahu puyuh kalau Mas Nyoy? Telur puyuh gua tahu. Iya. Kan itu dari apa? Burung apa? Iya, burung puyuh kan. Burung puyuh kan? Benar. Iya. Punya dulu pengusaha puyuh. Ya, jadi ini untuk diversifikasi ya. Jadi kami misalnya mencoba ini yang untuk yang teknis, untuk yang agro bisnis itu saya coba untuk perdalam semua. Mungkin jalannya memang sini gitu. Iya, benar. Jadi dari untuk yang usaha puyuh itu sudah berjalan 3 tahun, tapi karena ada satu dan lain hal itu tidak bisa dilanjutkan. Padahal 3 tahun lumayan loh, ya kan? Orang usaha tuh kalau udah lebih dari 3 tahun biasanya udah settle aja gitu ya. Udah ngelewatin masa-masa sulit lah. Sengaja bisa autopilot lah. Ya biasanya, ya kan. Tapi sayang banget. Tapi ya nggak tahu namanya rezeki, ya kan. Balik lagi ketika kita bisa melihat peluang bisnis yang baik ya nggak. Dan itu mungkin menjanjikan, kenapa nggak kalau dicoba, ya nggak? Gokil. Tapi kepikiran juga sih, maksudnya. Buka warnet gitu ya kan, tapi peluang bisnisnya adalah bahwa di situ belum masuk teknologi internet. Betul. Ya enggak? Dengan buka warnet pasti kan masuk nih, tapi pasti ada plus minusnya dong. Ya enggak? Yang tadi saya bilang pertama harus bikin tower sendiri berarti kan. Benar. Itu kan nggak murah, Om. Dan tinggi banget pasti. Asli. Untuk permodalan untuk tahun itu ya sekitar tahun 2011 itu kami sebenarnya patungan dengan teman-teman di kampus itu dan ada saudara itu total kurang lebih 52 juta. 52 juta bikin tower aja tower tuh. itu. Itu warnet. Tapi warnet. Dengan kondisi untuk PC-nya second. Jadi saya cari di Mangga 2. Ya, cari ya PC waktu itu masih Pentium 4. Untuk gamenya baru Counter Strike. Iyalah 2011. Lu anak game lu tahu pasti. Tahu lah. Tahun-tahun segitu yang lagi keren apaan? Paling ya kalau nggak Counter Strike, Point Blank. Iya, ya Point Blank gitu lah ya. Mungkin 2 tahun setelahnya. Gitu. Oh iya. Ya, itu baru 2 tahun setelahnya baru ngetren di sana, Dam. Paling kalau nggak ini ya bola Om ya. bola benar, itu yang seperti apa tuh PES gitu ya, Pro Evolution Soccer seperti itu. Karena di sana masih untuk hiburan kan masih minim ya sebenarnya. Jadi adanya warnet itu ya di satu sisi untuk apa itu anak sekolah ataupun orang yang misalnya bekerja itu membantu karena untuk dibayangkan tahun 2011 itu kalau mau istilahnya akses internet itu harus ke kecamatan sebelah. Tuh agak jauh, susah lagi ya kan. Terbatasi. Ya kan, jadi terbatas. Kalau boleh tahu Om, ketika buka warnet itu kan pasti kan ngeliat, oh ini kebanyakan warganya yang suka main game atau oh ini emang mereka buat kirim email kerja atau apa segala macam, itu kan bisa kelihatan. Iya, pada waktu itu yang masih sangat populer Facebook ya. Benar. Jadi ada yang misalnya masih sosial media berarti yang megang ya. Benar. Ya, pada waktu itu sebagai gambaran itu ada orang yang datang mungkin ya mungkin nggak puluhan kilometer lah, mungkin anggap 5 kilometer ke warnet hanya untuk update status. Men 5 kilometer loh untuk update status doang. Kita zaman sekarang udah ya elah.
bangun tidur. Nggak usah pakai jalan. Itu gila sih. Jadi seperti itu. Seniat itu orang ya. Ya karena waktu itu untuk seluler, jadi misal operator seluler itu memang sudah ada, tapi smartphone itu masih relatif mahal untuk di sana. Ya, belum terjangkau juga mungkin. Benar. Ya. Jadi masih lebih murah untuk datang ke warnet dengan mungkin 1 jam 2.000 atau 3.000 untuk mengakses internet daripada untuk itu. Beli handphone. Iya, benar juga sih. Ya kan, jadi kasih alternatif harga aja. Ya. Tapi itu peluang bisnis yang oke banget sih. Nah, iya sih. 5 kilo men. Update doang loh. Kalau pengen update lagi ngasih makan ayam ya. Foto dulu nih ya kan. Baru sana update. Kocak. Lucu sih. Itu keren banget sih. Tapi di sini adalah yang gua ambil poinnya adalah ya melihat peluang usaha lah. Betul. Ya enggak, bahwa dan ini juga pasti di dalam gua nggak ngerti ya. Niatnya pun pasti gua mau ngebangun desa gua nih. Ya enggak, dengan masuknya internet dan segala macem ya kan. Otomatis ya warganya SDM-nya lebih baik lah. Betul, Ya enggak, berkembang. karena internet karena sumber informasi men. Iya. Nah, zaman sekarang siapa yang nggak kenal internet? Anak masih balita aja mainnya udah handphone ya, nontonnya udah YouTube ya kan. Benar. Gokil loh ya kan, tapi itu keren banget. Tapi sekarang udah maksudnya udah banyak desa yang pakai jasa itu Om. Untuk saat ini sebenarnya sudah, kalau untuk satu kabupaten mungkin hanya sekitar 5 kecamatan yang belum tercover. Jadi saat ini sudah, alhamdulillah sudah lintas kecamatan dari waktu awal itu RT RW, sekarang sudah itu ya. Untuk itu kami bergabung dengan salah satu ISP nasional untuk perizinan kami. Jadi kami istilahnya menjadi reseller, salah satu reseller ISP di Wonogiri. Ya, untuk layanan yang kami sediakan itu bisa sampai ke hampir seluruh pelosok Wonogiri, terutama sebelah barat. Wow, itu berarti bikin tower di. Benar. Gitu. Jadi kami ada sekitar, terakhir kami list kurang lebih 20-an. 20 tower. Ya, di tower. satu kabupaten itu. Berarti untuk sekarang setelah berkembang sekarang Om, itu tetap pakai tower kah? Apa udah pakai tarik kabel? Ya, jadi kami kan juga ini ya. Cukup lama tuh ya, 2011 sekarang 2021. Saat udah 10 tahun. 10 tahun. Ya. Kami kan sangat erat dengan teknologi. Jadi kami juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Ya, betul. Jadi untuk saat ini tepatnya sekitar 1 tahun yang lalu kami sudah mulai merintis untuk menyediakan infrastruktur fiber optik. Oke. Memang baru 2 kecamatan yang kami cover, tapi ya karena keterbatasan biaya, karena untuk infrastruktur fiber optik itu sangat besar biayanya. Iya, benar. Jadi kami bertahap mulai dari desa kami sendiri, lalu ke utara ke arah kecamatan sebelah. Terus kalau untuk kelebihan dan kekurangannya si tower dengan si fiber optik ini apa Om? Masing-masing ada kekurangan kelebihan. Untuk wireless atau menggunakan tower atau menggunakan radio, itu kelebihannya lebih fleksibel dalam instalasi. Jadi misalnya ada calon pelanggan di desa tertentu, ada kecamatan tertentu, itu memberitahu, Pak saya ingin pasang, itu saat ini bisa share log. Nah, dari share log itu nanti kami bisa istilahnya mapping atau dianalisa, itu nanti langsung bisa ketahuan, oh ini sebaiknya arah ke pemancar A atau B gitu. Jadi nanti langsung bisa tahu. Tapi kalau menggunakan kabel itu ya cukup diberitahu, misal untuk area itu belum bisa jaringan kami, jadi belum bisa terlayani dengan kabel seperti itu. Jadi untuk fleksibilitas dalam pemasangan antena lebih unggul. Tapi masalah reliabilitas atau kehandalannya itu ya kabel, karena untuk kabel itu kan untuk potensi gangguan mungkin kalau secara fisik rusak ya, misal putus gitu ya. Kalau selain putus kan mungkin bisa dibilang tidak ada gangguan. Sementara untuk menggunakan antena kan ada interferensi cuaca. Biasanya cuaca ya, seperti gitu, yang pengaruh. Oh gitu. Ya plus minus lah. Pantes nih kalau tower internet tuh biasanya tinggi-tinggi banget nih. Iyalah. Jadi pada awal kami mendirikan warnet, memang kami pilih pusat kecamatan dan kebetulan itu di dataran. Jadi towernya pada waktu itu perlu tinggi 32 meter. Tapi dalam perkembangan setelah banyak pengguna jasa koneksi kami, itu kami mulai beralih ke lereng gunung atau puncak gunung. Jadi kami pilih lokasi di puncak gunung. Untuk jadi taruh tower itu. Benar. Jadi tidak terlalu tinggi karena posisinya udah tinggi begitu. Biasanya faktor penghalang si sinyal ini yang kalau pakai tower itu apa Om?
Tadi seperti Cuaca. juga sebutkan cuaca. Karena misalnya itu kalau misalnya curah hujan tinggi itu ada atenuasi atau ada penambahan redaman lah istilah seperti itu atau halangan. Yang kedua interferensi saat ini kan pada waktu pandemi ini kan banyak operator baru. Iya. Banyak operator baru yang mulai bermunculan. Nah, itu sementara frekuensi yang disediakan itu kan terbatas. Jadi kita harus sharing frekuensi dengan mereka. Akhirnya kan performanya menurun kan. Agak lemot Ya, gitu mungkin seperti ya. itu. Kalau pohon-pohon bisa berpengaruh? Sangat berpengaruh karena untuk sistem wireless itu harus istilah kami line of sight atau loss. Jadi kalau misalnya makanya untuk di pedesaan itu kan antenanya tinggi-tinggi. Iya. Karena pohonnya masih tinggi-tinggi. Iya, Seperti betul. itu. Antena itu harus lewat dari hambatan itu. Jadi harus istilahnya kalau misalnya kita bisa manjat ke ujung antena itu harus bisa melihat posisi pemancar. Itu baru koneksinya akan baik. Seperti itu. Kalau untuk ukuran tinggi, adakah minimumnya? Sebenarnya untuk tinggi itu nanti kita bisa lihat jadi untuk saat ini sudah sangat terbantu dengan adanya software namanya Airlink ya. Jadi itu kita web based. Itu kita tinggal buka salah satu situs penyedia layanan itu. Lalu kita masukkan koordinat dari lokasi calon pelanggan. Nah, nanti kita istilahnya mapping nanti yang dari situ muncul ini yang paling terkuat itu arah ke sana. Misal dari sana itu nanti bisa ketahuan ini perlu tinggi berapa dan sebagainya. Cuman untuk di wilayah pedesaan kan untuk pepohonan masih banyak ya. Ya rata-rata di atas 10 meter. Rata-rata di atas 10 meter. Oke, berarti harus dari si pohon yang paling tinggi itu Kalau lu mau bikin internet atau mau pasang internet ya. Di daerah-daerah biasanya ya kayak gitu. Pohonnya yang paling tinggi yang mana baru lu bisa bikin towernya paling tinggi ya kan, ngelebihin si pohon otomatis biar nangkep. Oke, gitu ya. Itu salah satu kendala kalau kalian tinggal di desa ya kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya usaha-usaha yang kayak gini ya kan, jadi Membantu banget pemerataan buat daerah sekitar dan informasinya pasti masuk semua. Betul. Mengedukasi masyarakat juga ya nggak. Bicara mengedukasi masyarakat, ini usaha internet men ya kan, dan Om ini udah beberapa daerah di Wonogiri ya kan. Sebenarnya tujuannya apa sih Om? Iya. Iya, tadi seperti di awal sudah saya sampaikan. Jadi saya ada istilahnya blueprint atau rencana besarnya itu saya bekerja atau belajar di Jakarta itu nanti suatu saat saya ingin bawa ilmunya pulang gitu. Jadi kan karena untuk Wonogiri sendiri kan pada dasarnya adalah daerah yang secara geografis sangat terbelakang seperti itulah. Dari misal dari potensi alamnya atau misalnya potensi sumber daya yang lain di sana mungkin sampai saat ini pun untuk mungkin jumlah pabrik masih bisa dihitung. Jadi karena memang untuk sumber daya alamnya masih minim gitu. Jadi untuk itu kami coba pendekatan lain. Jadi misalnya untuk bisa memberdayakan Wonogiri itu apa ya? Mungkin dari kalau kami mungkin lebih cenderung ke teknologi. Terus nanti kan saya ada harapan nanti dengan adanya infrastruktur internet yang memadai itu nanti teman-teman yang di desa itu sudah misalnya bisa memasarkan produknya dengan adanya internet misalnya dengan marketplace dan sebagainya. Om bicara nih. Itu kan mau pemerataan ya kan, supaya teman-teman bisa bantu juga untuk daerah-daerah lain dan segala macam. Sekarang aku mau tanya nih, ini swasta atau negeri Om? Kenapa nggak maksudnya ya kalau misalnya emang berpotensi untuk bikin ini bikin itu di daerah situ ya kan, untuk ngebangun SDM masyarakat sendiri, pasti kan kenapa nggak kerja sama pemerintah dan segala macam, itu kan pasti nggak mungkin lah ya, nggak ada bantuan ya kan dari pemerintah untuk ini untuk itu, apalagi buat kemajuan pemerataan daerah itu gimana Om? Jadi seperti begini ya, kalau saya memiliki prinsip kalau misalnya apa yang saya lakukan itu mendatangkan manfaat untuk orang lain atau memberikan manfaat untuk orang lain, nanti akan apa yang saya sedang itu akan mempunyai nilai. Jadi nantinya akan misalnya dicari orang gitu seperti itu. Jadi misalnya pada awalnya kami menyediakan atau bekerja sama dengan misal sekolah SD negeri itu yang pada waktu itu sangat perlu untuk itu, lalu kantor-kantor desa seperti itu. Nah dari situ nanti mulai berkembang. Misal saya pasang di salah satu sekolah dasar. Nah itu kan di situ ada bapak ibu guru, selain murid dan orang tuanya. Jadi
nanti kan dari situ mulai ini oh itu di sekolah itu ada internet dari mana gitu. Nah, nanti kan mulai berkembang seperti itu. Jadi kita mulai dari yang layanan yang bisa menambah nilai atau mungkin mendatangkan manfaat untuk orang lain, nanti dari situ ya saya yakin pasti akan ada hal positif yang saya dapat dari situ. Begitu. Tapi sayang banget sih kalau nggak ada, maksudnya pasti kalau gue sih yakin ketika pemerintahan tahu atau daerah situ kurang internet dan ternyata peluang bisnisnya atau bagaimana bagus, kenapa nggak dia bikin buat masyarakat daerah situ ya kan, atau pemerataannya dibantu untuk bikin fiber. Untuk saat ini masuk fiber optik jadi salah satu operator Telkom itu ya, Telkom Indihome itu tahun 2015. Itu udah masuk berarti Om? Baru masuk. Tapi kan ya seperti kita tahu secara nasional kan tarifnya ya relatif tinggi untuk masyarakat desa ya. Oke, berarti SDM-nya juga ya balik lagi ya kan ke perekonomian si daerah itu sendiri. Gitu. Jadi untuk layanan yang kami sediakan itu mungkin harganya separuh dari harga layanan operator nasional tadi. Karena kan ya memang pasar kami atau market kami itu kan memang pedesaan yang daya belinya pasti lebih rendah dibanding perkotaan seperti itu. Jadi kami masuk ke pasar itu. Strateginya boleh juga. Nggak usah diusik lah pemerintah ya. Kemudian kita jalan sendiri nih kan. Siapa tahu aja bisa kita monopoli sendiri nih bisnis. Bisa. Kurang lebih kayak gitu ya. Daripada ada pemerintah masuk ribet kayaknya ya. Kali. Maaf loh. Oke, balik lagi. Ini usaha yang keren banget sih dah menurut gue ya kan. Ketika punya ide atau punya ngeliat peluang yang bagus, kenapa enggak gitu ya. Karena apalagi sekarang zamannya udah milenial, serba digital ya kan. Tujuannya adalah untuk pemerataan ya enggak, meningkatkan SDM masyarakat daerah sekitar ya kan, biar daerahnya maju pastinya ya enggak. Efeknya nih, positifnya nih ketika udah banyak tower yang dibangun, berarti kan udah kira-kira pemerataan udah ya mulailah ya kan. Tadi tinggal beberapa daerah aja yang belum pakai ya kan. Itu kan itu positif yang bisa dilihat dari masyarakat itu sendiri. Gimana kemajuannya? Sebagai contoh begini. Jadi untuk Wonogiri saat ini setidaknya untuk pelanggan saya sendiri ya atau mitra saya sendiri saat ini ada beberapa yang sudah menjadi apa istilahnya? Pedagang online yang cukup besar. Seperti itu dia. Jadi itu keren sih. Benar. Yang sebelumnya kita tidak terfikirkan, misalnya Wonogiri ada potensi pembuatan kerajinan tertentu misalnya. Iya benar, kerajinan tangan atau apa segala macam, atau makanan-makanan organik atau sayuran ya kan. Dijual secara online, dan itu keren banget sih. Itu keren banget. Buka peluang usaha lagi ya kan. Hanya dari si jaringan itu. Ya enggak, tapi pemerataannya mulai terasa. Semuanya bisa menggunakan dengan positif ya nggak, bisa yang bikin usaha ya kan, bisa untuk bekerja ya kan? Bisa untuk sekolah. Wah keren banget sih, itu manfaatnya banyak banget men. Ketika lu udah punya teknologi internet ya kan, udah ngerti, itu keren banget manfaatnya ya kan. Oke Om, dari tadi ngomong mulu nih. Seret. Minum dulu kali Om, silakan Om. Yo, ini Om mau kasih tahu juga nih ya kan. Ini nih Endora, minuman air mineral dari Semarang. Dari Semarang. Ini keren juga nih Om. Ini minumannya medok juga nih Om. Nggak kalau medok sama Wonogiri ya. Ini keren nih Om, air mineral dari Semarang yang sekarang ekspansi ke Jakarta. Dan alhamdulillah Mr. Ram Podcast salah satunya podcast di dunia kali ya yang disupport atau di-endorse sama Endora. Yoi. Dan ini juga buka peluang usaha buat teman-teman Om. Ya kan sahabat Mr. Ram atau ya Wonogiri sekalipun kalau mau usaha bisa banget. Karena apa? Mr. Dam menjadi salah satu distributor resmi dari Endora air mineral dari Semarang. Refresh your mind. Yoi. Ya siapa tahu Om bisa dimasukin ke Kabupaten Wonogiri Om. Oh iya. Disamain ya sama tower-tower. Bener Om. Sebelah tower ada agen ya. Atau nggak jadi jin paketan ya kan? Bisa. Kalau lu buka atau lu pasang internet ini ya kan, lu dapet deh menjadi reseller. Iya. Boleh juga ada mencari peluang. Iya lah, semuanya harus kita lihat peluang. Harus jeli kita ngeliat peluang ya kan, kayak
Om Hartono. Iya. Ya, Om Hartono ini keren banget, dia bisa ngeliat peluang. Betul. Padahal kuliahnya itu adalah PR yang maksudnya nggak ada hubungannya sama jaringan-jaringan IT dan segala macam. Kalau jaringan itu biasanya apa? SI ya? Iya Om ya? Kalau buat jaringan itu biasanya teknologi informasi, TI. Ya. Terus balik ke kampungnya, ya nggak mau usaha atau mau kerja mau apa segala macam. Tapi balik lagi pasti dari keresahan diri sendiri dong Om, ya kan? Ketika di kampung Om, di daerah Om, gue mau maju, mau berkembang dan segala macam, ternyata berasa sih keterbatasan itu, ya nggak? Pasti. Benar. Ya kan, dari keresahan diri sendiri yang akhirnya menciptakan peluang itu. Ya, wah itu keren. Terus kalau untuk kedepannya Mafianet ini mau tetap di internet saja kah? Atau Om kan setahu Adam nih Om duluan PT Gym nih Om. Ya siapa tahu Om ingin ingin ngebantu masyarakat Wonogiri buat lebih sehat atau gimana? Bisa juga. Kan bisa juga Om. Iya bisa juga. Bisa itu bagian dari itu ya mungkin edukasi nanti ya. Edukasi, tapi untuk jangka pendek dan menengah ini saya masih akan fokus di pengembangan jaringan. Iya, terutama nanti kan kami mulai memperluas jaringan fiber optik yang di situ perlu disiapkan sumber daya baik itu pendanaan maupun sumber daya manusianya. Sementara untuk saat ini sendiri kami masih istilahnya masih pada taraf belajar. Saat ini baru dibantu oleh beberapa orang dan saya mencoba untuk memberdayakan teman-teman sendiri. Jadi misalnya teman atau saudara, misal ada yang untuk teknisi itu kami sebenarnya tidak mensyaratkan harus minimal dari lulusan TI dan sebagainya. Ya kalau saya yang penting ngerti aja lah ya. Betul. Yang poinnya adalah yang bersangkutan itu mau dan mau belajar. Itu sih yang paling penting ya kan, lu mau dan mau belajar. Kalau mau doang tapi nggak belajar sama aja. Tapi itu keren ya kan, memberdayakan lingkungan sekitar, teman-teman dekat, saudara, segala macam ya kan, dan tanpa melihat titel, ya nggak, karena ya balik lagi ya kan keterbatasan. Ya nggak di daerah situ ya, mencari SDM yang baik lulusan S1 sarjana atau apa mungkin agak sulit. Tapi ketika kita bisa mengedukasi atau mendidik satu orang atau beberapa orang yang bisa diajarin ya kan sampai ngerti ya kan, ya pada akhirnya banyak orang yang bisa. Itu keren banget. Ya atau mungkin Om bisa bikin webinar kah atau seminar kah? Oke. Itu peluang juga itu. Seperti itu. Pada awal mendirikan Warnet sebenarnya terlintas hal seperti itu, tapi pada saat kami mulai ekspansi atau mungkin diversifikasi usaha dengan menambah layanan wifi internet tadi, itu banyak waktu yang sangat tersita untuk aktivitas instalasi di luar maupun untuk maintenance. Jadi saat ini untuk webinar dan sebagainya belum bisa dijalankan karena keterbatasan sumber daya manusia. Om, baru banget lewat nih ide gua ya. Bikin vlog atau YouTube Om, bener keren deh ya kan, lagi masang instalasi tutorial ya, ya segala macem ya kan. Oh kita bikin tower di sini ya, terus bikin jaringan gimana sih caranya ya, yang kayak gitu-gitu itu keren loh. Benar. Itu bisa banget loh. Iya. Untuk saat ini saya dan teman-teman itu membuat 2 akun medsos gitu ya. Satu Facebook dan satu lagi YouTube. Masing-masing kontennya lebih ke ini. Kalau untuk yang YouTube itu ke tutorial. Jadi misalnya kami hal-hal sehari-hari yang kami lakukan di lapangan instalasi atau apa seperti itu. Itu benar. Ya mungkin di satu sisi harapan saya bisa membantu yang misalnya baru memulai-mulai gitu. Di sisi lain kan nanti bisa monetis. Iya. itu dia sambil menyelam minum air ya nggak. Boleh Om, silakan Om kasih tahu Om YouTube-nya Om atau Facebooknya Om. Iya, bener banget. Untuk YouTube-nya Kreasinet. Iya, sementara untuk Facebook-nya adalah Pasang Wifi Wonogiri. Tapi kalau untuk yang Facebook itu lebih ke fanpage untuk promo. Tapi kami memang bukan yang sifatnya paid promotion. Jadi kami hanya membuat satu fanpage lalu kami pasangkan foto-foto yang kami install antena seperti itu. Nanti harapan kami itu kan saat ini kan sudah semuanya kan lewat Google ya, online ya. Jadi misalnya benar banget.
saat ini ada misalnya di satu daerah yang perlu pasang internet, misalnya cuma pasang cari keywordnya kan pasang wifi di kecamatan A. Yap. Nah seperti itu. Nah itu dari itu sudah sangat membantu karena biasanya awal mula ekspansi itu dari situ. Dari situ Iya. benar. Jadi misalnya ada user di kecamatan yang sebelumnya belum tercover, itu mereka mencari tahu. Lalu setelah terjadi istilahnya negosiasi, ketemu titik temu, kami pasang, akhirnya kami bisa masuk area tertentu gitu. Itu ngebantu banget informasi itu sih ya kan, karena ya itu upload yang apa segala macem itu buka keran baru. Ya walaupun lu upload di Facebook dan segala macam itu udah pasti nyambung si Mbak Google tuh nggak? Ya nggak sih ya kan. Bener, ketika lu pasti. keyword dan Bener. segala macam itu keluar ya kan. Bener. Mau itu informasi dari Facebook kah ya kan, atau dari mana aja ya kan, dari link atau website atau apa itu ada aja pasti keluar di Mbak Google tuh. Itu keren juga sih. Wow, keren banget sih Om. Itu oke banget Om. Itu bikin maju daerah loh itu. Wow. Terus sama ada lagi nih Om, bener mendapat bocoran lagi nih Om. Ini. Katanya Om memang pernah mendorong gerobak jualan soto Om. Iya, jadi sebenarnya ini pada awalnya kan saya idealis. Jadi pada waktu itu tamat sekolah menengah pertama, atau ya sekolah menengah pertama itu waktu itu yang paling istilahnya gimana ya, prestisius itu masuk sekarang SMK ya, zaman dulu STM Negeri 1 Surakarta. STM. Itu, iya. Sekolah teknik dong itu. Benar. Kan memang kan cenderungnya ke teknik. Gitu. Tapi ternyata kemampuan saya pada waktu itu belum memungkinkan. Jadi hasil tes gagal. Nggak nyampe. Akhirnya kan apa itu? Ya karena memang pertama masih mungkin ada itu ya, rasa mungkin apa ya, terbebani, mungkin aduh malu nggak diterima gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk mengisi waktu menunggu 1 tahun lagi untuk daftar itu dengan bekerja di apa itu, di tempat waktu itu saudara gitu, Pak D gitulah, Pak D. Kebetulan itu pengusaha pedagang kaki lima. Nah itu produknya ya Wonogiri kan khasnya mie ayam, bakso, dan waktu itu ada soto. Waktu itu saya coba berjualan di, kalau tidak salah, depan kampus Trisakti yang samping gudang garam itu apa ya? Oh, ini di Cempaka Putih. Benar. Ya, di situ. Cempaka Putih. Iya. Sekitar 5 bulan, sekitar 5 bulan. Jualan bakso. Soto. Benar. Wow. Itu di Jakarta kan? Iya, Cempaka Putih, Mangun situ. Wah gila loh, perjalanannya berarti nggak semulus apa yang kita bayangkan. Kan juga gitu bilang ya. Mas Nyoy, PT Gym, Iya. melukis, bikin patung, ya enggak? Gokil loh ini. Wow, berarti emang Mas Hartono sendiri emang suka mencoba hal yang baru berarti ya? Atau emang karena ya gue bisanya ini, ya udah ini aja gitu. Terus aku cobain ini lagi, atau gimana? Memang pada awalnya atau mungkin pada dasarnya tuh saya suka apa ya, punya kepercayaan diri kalau saya tuh bisa itu. Jadi misalnya apapun bidangnya. Ya kalau misalnya saya punya keyakinan kalau saya mau belajar terus istilahnya gimana ya, mau mencoba itu bisa gitu loh. Jadi pada waktu itu makanya saya pernah misalnya usaha puyuh, usaha warnet seperti itu ya. Seperti kata apa itu, orang-orang yang sukses itu kan mungkin dari sekian banyak usaha atau apa ya, bisnis yang kita coba mungkin hanya satu yang berhasil. Tapi kan kalau kita nggak mencoba kan nggak mungkin berhasil. Iya benar. Dari sekian banyak usaha yang kita coba ya kan, berarti lu harus banyak mencoba. Nggak boleh cuma satu doang yang lu coba, harus banyak. Biar ketemu satu yang berhasil, ya nggak sih? Bener. Wow, keren banget. Semuanya dikupas men, semuanya diceritain ya kan, dan semuanya dicoba. Betul. Keren banget sih ini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi satu cerita inspirasi buat teman-teman atau sahabat Mr. Dram bahwa jangan pernah berhenti mencoba untuk menekuni satu hal atau banyak hal. Ya enggak, karena ya itu ya kan.
kalau rezeki kalau lu nggak coba mana tahu, mana dapat ya nggak. Berarti ya cobain aja semuanya, semangat terus. Wah keren banget Om. Ini keren banget loh. Segala macam dicoba pada akhirnya menjadi si pengusaha internet ini keren sampai bisa ngebangun desanya. Wow, applause ya kan. Mantap. Oke guys, sahabat Mr. Ram, ini satu episode yang cukup menginspirasi kalian sebenarnya ya kan. Dan ini satu peluang usaha juga. Siapa tahu di kampung halaman kalian ya kan, ya tempat kakek nenek yang belum masuk internet dan segala macam. Misalnya masih satu daerah ya kan, kenapa enggak ya enggak? Bisa, masih bisa. Oke nih Om, tantangannya dan peluangnya si Terbinet tadi? Iya, itu apa Om? Ini. Untuk tantangannya sebenarnya ini ya, untuk bisa menyediakan infrastruktur internet yang berkualitas dengan harga terjangkau, itu yang menjadi tantangan karena kan seperti tadi saya beritahu itu di desa itu kan daya belinya tidak seperti di kota. Ya, benar. Seperti itu. Jadi tapi kan kita juga tidak boleh mengorbankan layanan. Nah, seperti itu tantangannya seperti itu. Sementara untuk peluang sendiri ya mungkin pada masa pandemi ini usaha telekomunikasi itu yang paling melejit sebenarnya. Yap, benar banget. Karena semuanya segala macam udah serba digital. Betul, benar. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk yang media wireless itu sekarang tantangannya ada interferensi atau mungkin crowded frekuensinya itu yang menjadi ini. Makanya apa ya? Di masa pandemi ini kan karena mereka banyak yang ini kan istilahnya tahu bahwa usaha ini paling dibutuhkan saat ini, makanya bermunculan operator baru. Iya benar, menjamur operator baru yang jadinya malah menjadi kompetitor secara tidak langsung. Tapi Om nih, saya kasih tahu nih, sekarang zamannya kolaborasi Om, ya nggak? Bukan berkompetisi. Mungkin satu pesan yang bisa kita sampaikan nih. Betul. Yang dari dulu kita bahas, dari kemarin-kemarin kita bahas di ini pasti. Men, sekarang zamannya kolaborasi bukan berkompetisi ya kan, walaupun kompetisinya beda cara ya kan, tapi intinya kita harus kolaborasi sih. Oke, keren banget. Dan terakhir Om, closing statement deh buat teman-teman. Ya, saya berharap untuk Wonogiri bisa menjadi daerah yang lebih maju baik untuk infrastruktur maupun warganya. Jadi ya saya yakin Wonogiri bisa maju gitu. Yoi, Wonogiri maju terus, pantang mundur ya. Keren banget. Guys, terima kasih banyak udah nonton Mr. Ram episode kali ini, dan sebelum pamit biasa titipan teman-teman dan mereka udah support kita dari awal ya. Siapa aja tuh, Dam? Ada Food Garden Yogyakarta. Yoi, Food Garden Yogyakarta. Ada Opegol Bibintaro. Ada Endora. Refresh your mind. Yoi. Ada Oriana Coffee. Ada Predator Emergency. Ada Capital Clothing. Sweet Roastery. Ada Kopi Tepi. Jejamuan. Ada Rencang Panjenengan. Maskar Roastery NT. Ada Kedai Kopi 103. Ada Jenaka. Ada Alamanda Kopi. Kaila Furniture. Ada Teras Motor 88. Kopi Saudara. Ada A2 Studio. Ada Lovesick Coffee and Eatery. Ada SW ini apa? Makeup artist. Yoi, teman-teman tuh yang jago makeup artist buat nikahan, buat syuting atau buat apapun bisa nih ke SW. Spectra Car Air Conditioner Service. Ya, ada Roadside Barbershop. Ada Ganyem cemilan masa kini. Ada Betawi Coffee Culture. Ada Gini Clothing and Apparel. Ya, ada Maja. Ada K7 kopi-kopian juga nih. Ya, ada Indonesia Darurat Broken Home. Yok, sini salah satu komunitas yang pernah kita jadi narasumber ya, Indonesia Darurat Broken Home, dan ceritanya itu dalam banget sih. Dan and last, Singkong Bumbu 99 QQ udah paling jago. Dan ada satu lagi baru, ada Mafianet. Yok, Mafianet, jangan lupa benar. Bagi kalian nih ya kan, teman-teman atau sahabat Mr. Ram yang ada di Wonogiri ya kan, yang daerahnya belum terjangkau oleh internet atau platform apapun itu ya bisa nih ke Mafianet ya. Dicoba dikulik, dikepoin di YouTube ya tadi ya. Ada ya YouTube ya, dan di Facebook. Alright guys, terima kasih banyak udah nonton Mr. Ram Podcast episode kali ini, dan tunggu siapa lagi yang menjadi narasumber kita besok. Hai, tunggu aja. Oke, Mr. Ram Podcast. Jangan lupa. Oh iya benar, untuk diingetin. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mr. Ram Podcast. Just sit back and chill. Bye.